lulus SMP dong, cuma ijazahnya SMP. Tapi saya juga melihat bahwa saya dari bakul ikan kecil sampai bisa seperti sekarang ini. Sebelum saya jadi menteri, saya juga mempunyai perusahaan di penerbangan Susi Air, dan Susi Air telah berhasil menjadi penerbangan 135 yang beroperasi dari Sabang sampai Merauke sekarang. Setiap hari 200 sampai 250 flight. Kita buktikan bahwa it can be done something when you committed. Jadi, dan kalau untuk teknologi kelautan dan lain sebagainya kan banyak akademisi. Dan saya pikir banyak akademisi juga akan senang bekerja dengan saya. Kan tugas saya kan bukan untuk melihat dari sisi teknologi atau apanya di perikanan kelautan, tapi memanage bagaimana departemen ini bisa membuat policy, memberikan asisten atau namanya program kepada masyarakat supaya masyarakat perairan Indonesia maupun budidaya, nelayan dan dunia perikanan ini menjadi maju. Dan saya pikir itu it's about managing people, about managing potential, about managing opportunity. Dan I think to use or to manage opportunity, there's nobody better right now about fisheries me. From ikan jadi penerbangan and become big commuter service. Itu kan berarti saya sangat bisa memanage opportunity. But if people masih ragu ya, that's haknya orang, gitu kan. Tapi sebenarnya satu sisi ada kritikan, ada satu sisi juga banyak yang salut dengan ibu, hanya lulusan SMP tetapi bisa membangun bisnis yang begitu besar dan bertahan lebih dari 30 tahun. Memimpin sebuah perusahaan, kemudian masuk ke dalam kementerian. Kira-kira pengalaman apa yang akan ibu bawa ke dalam kementerian ini? Satu, saya ingin membuat satu perubahan, karena sebetulnya potensi departemen itu kan luar biasa, anggaran besar. Kalau kita smart memanagenya, itu efektivitas dan sufficiency-nya sangat besar, karena dibantu dengan enforcement dalam sisi kita sebagai regulator. Kalau kita sebagai bisnis kan kadang-kadang kendalanya birokrasi itu sendiri. Tapi di sini kan selama ini departemen itulah yang memegang birokrasi. Nah, kita robah itu. Birokrasi ini kita robah menjadi kuat kepada bisnis dan komersialisasi. Bahwa in the end of the day, yang dikelola oleh Departemen Kelautan ini adalah potensi ekonomi. So, we have to start changing mindset. Kita bukan regulator saja, kita bukan cuma making policy saja, tapi kita juga harus menjadi mesin yang memotori, triggering, efisiensi, sufisiensi, dan yang paling penting komersialisasi dari nature resources di kelautan dan ini kita. Dan kalau tentang wilayah Indonesia, sister company-nya dari Susi Air itu punya alat LiDAR, Leica. Itu bisa mapping semua di Indonesia. Sampai 3 dimensi gambarnya. Jadi saya bisa tahu contouring topografi setiap pulau, laut, juga hutan dan lain sebagainya. Saya rasa dengan pengalaman di dua bidang ini, mata saya lihat lebih banyak dari almost anybody. Tapi memimpin sebuah perusahaan dengan memimpin sebuah kementerian ya, yang kemudian akan kaitannya dengan kehidupan 240 juta penduduk, tentu saja berbeda. Kira-kira yang Ibu Susi lihat yang akan menjadi tantangan ke depan itu apa? Merubah mindset dari birokrasi untuk berpikir bisnis itu kendala utama. Kemudian membina nelayan, merubah mindset juga bahwa pemerintah harus selalu mensubsidi, harus selalu membantu. Kita bisa mengasistensi mereka, seperti masyarakat Pangandaran, nelayannya sebetulnya sudah sangat mandiri. Karena kita buka pasar bebas pelelangan ikan.
Nah, ini yang saya ingin tekankan bahwa pemerintah itu fungsi utamanya adalah selain regulator juga membangun policy untuk memandirikan ekonomi masyarakatnya. Jadi bukan hanya mensubsidi saja. Saya rasa kalau itu subsidi nanti bangsa kita itu juga tidak kompetitif lagi nanti dengan yang lain. Tapi pemerintah harus membantu membuang semua aturan-aturan yang membuat ekonomi kita tidak kompetitif. Itu aja. Ya, baik Bu Susi, kita harus jeda dulu. Nanti kita akan kembali. Saya ingin tanyakan juga bagaimana Ibu Susi dari nol kemudian membangun sebuah bisnis yang begitu besar. Banyak masyarakat Indonesia yang latar belakang pendidikannya rendah tetapi pesimis untuk kemudian bisa sukses suatu hari nanti. Nanti kita akan minta Ibu Susi untuk sharing dengan pemirsa, tapi usai pariwara. So what? Mungkin udah belum? Terima kasih Anda kembali di Egi 11 Show. Kita masih bersama Ibu Susi Pujastuti. Ibu Susi, sebelum saya tanyakan keingintahuan publik, ada satu kekhawatiran publik juga. Sebagai pemimpin perusahaan besar, kemudian Ibu ditunjuk menjadi seorang menteri. Akan ada konflik interest di sini. Bagaimana Ibu menjawab kekhawatiran publik itu? Well, kadang-kadang kalau kita jelaskan secara benar kan orang selalu ragu toh umumnya. Jadi let's see, saya dari dulu kecil terbiasa dididik oleh Bapak, kita mesti sportif. Kita tidak boleh ambil hal yang hak orang yang bukan hak kita. Satu itu. Yang kedua, saya sangat menjunjung tinggi integritas. That's all I have. Kalau pendidikan saya tidak punya, money, I don't have money. Kan? What do I have? Pride and integrity. And I'm happy and I'm proud of it. Nobody can buy me. I had my freedom. I'm independent. And no one can take away from me. Okay. If I don't put integrity in the first place, people can take my independency away. And that's what I don't want. Integritas ya, itu yang diajarkan orang tua. Because when you have it, you have your freedom. When you lost your integrity, you don't have freedom anymore. Okay, jadi Yes, as a minister, I don't have freedom, but I said to Pak Presiden dan Bu Mega in the morning before pelantikan, I said, Ibu, if I cannot keep my integrity and the way my independency is on making decisions, I will not go, or later I will resign. Okay. Because my freedom to be independent, that's make me able to do my job sufficiently. Oke, jadi publik tidak usah khawatir kalau soal itu ya. Well, they always can watch, and media can remind me if I am. Media bisa mengingatkan. Yes. Ini banyak sekali media nih. Yes. Ibu akan diganggu terus loh 5 tahun ke depan. That, as long as about my job, no problem. Oke. What I don't like when they are attacking my personal life, which is sometimes you don't have choice for your life. Oke. Bicara soal dari waktu kecil, bagaimana diajarkan oleh orang tua. Kita lihat juga Ibu Susi hanya lulusan SMP, kemudian bermodal 750.000 ya waktu itu ya. Menjadi pengepul ikan di Pangandaran. Kemudian sekarang memiliki usaha yang begitu besar. Kok bisa, Bu? Tidak tahu saya. Apa rahasianya? Apa kuncinya? Saya tidak tahu. Saya tidak pernah punya rencana. Semuanya sebetulnya bisnis yang tanpa business plan. Tapi satu hal, saya doing it with full commitment. And I enjoy it. Satu hal, kalau saya tidak punya fun on doing my job, I'm not taking the job. Saya hanya mau kerja kalau saya menyukai bidang itu dan saya mendapatkan kebebasan untuk mempertahankan integriti dan independensi tadi. Kalau itu hilang, nggak happy, ya forward. Kalau you happy, you have more energy. You can work harder. Kalau you nggak happy, you cannot work harder. It's just normal. It's very natural, I think. Jadi memang suka dengan apa yang dikerjakan, kemudian ditambah lagi dengan kerja keras,
Ya, ya, ya. If you like, you will work hard anyway. Ya. Dari pengepul ikan, pastinya Ibu pengalaman ya, seperti apa kendala yang dihadapi oleh masyarakat yang bertekun di bidang kelautan ini? Apa yang paling menjadi masalah besar? Sepertinya satu hal, mereka kan tidak punya opportunity to know a lot of things. Jadi satu sisi juga education. Education bukan berarti duduk di sekolah. Maksudnya knowledge pembinaan yang kadang-kadang mungkin masih belum belum bisa merubah mindset orang-orang ini untuk berpikir bisnis. Ini yang saya pikir harus diajarkan di community to be commercial minded, to be business minded. Karena kalau itu ada, kompetitif sense-nya tuh tinggi. Nah kalau tinggi berarti orang semua running, cepat. Dan saya percaya bahwa kalau you cepat, you will do better. At least earlier than any other. Oke. Bu, kemarin 28 Oktober kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Ini kalau tidak salah saya terima ada sebuah surat katanya yang ditulis oleh Ibu Susi Pujiastuti untuk pemuda pemimpin masa depan. Menceritakan bagaimana kisah Ibu Susi dari pengepul ikan kembang ditunjuk menjadi menteri. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan kepada pemuda Indonesia? Bahwa you can change your life if you want to. You can choose the way you want to. Tuhan kasih hidup kita itu dengan segala kebebasannya. So you choose your life, you do your life. Itu aja. Dan semua ya, saya pikir kalau Pak Presiden, and then now probably people juga lihat saya, atau opportunity is possible kalau you kerja for it. Ya. Oke. Terakhir Bu Susi, terobosan apa yang akan Ibu Susi lakukan di Kementerian Kelautan dan Perikanan? Seperti tadi saya katakan, merubah mindset to be business minded dari birokrat. Kalau birokrat ini sudah bisa business minded, wow, that's everything will be fast. Aturan juga semua kita akan buat to make easy, to help out, to assist. Saya pikir saya ingin ciptakan exciting environment yang saya buat di Susi Air, di mana ada 32 nationality, ada mungkin suku Indonesianya juga kurang lebih at least 20 suku di perusahaan kita. Sebetulnya 2 tahun ini saya sedang di puncak menikmatin pekerjaan saya sebagai CEO Susi Air karena it's running really good. It's like a big family, but everybody itu kerja sangat keras. Itu jadi dan mudah-mudahan saya bisa membuat suasana itu di Kementerian Kelautan ini. Baik, kita tunggu Ibu Susi terobosannya, sepak terjangnya 5 tahun ke depan di Kementerian Kelautan dan Tapi Perikanan. saya perlu bantuan dari semua pihak. Semua media, semua pihak. Ya, semua media, pelaku bisnis, pengusaha-pengusaha lain untuk bahu-membahu dukung saya. Kalau tidak, saya juga tidak akan berhasil. Baik, terima kasih Ibu Susi hari ini telah meluangkan waktu yang begitu banyak untuk Eki11 Show. Selamat bekerja.